Kasih Tuhan dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku. Hari ini kita akan mulai sharing tentang Injil kasih karunia. Sebagai orang Kristen, terkadang kita setiap minggu kita beribadah, bahkan tidak sedikit yang masih beribadah tengah minggu, ibadah kaum bapa, ibadah kaum ibu, dan lain sebagainya. Dan kita terus beribadah dan beribadah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah apa definisi ibadah buat kita semua, sehingga satu minggu kita beberapa kali kita beribadah. Nah, bagi saya ibadah adalah perubahan hidup. Apabila setiap minggu kita beribadah sampai 2-3 kali, bahkan 4 kali 5 kali beribadah, ditambah dengan doa puasa dan sebagainya, tanpa ada perubahan hidup, bagi saya itu bukan ibadah, tapi itu adalah arisan. Kenapa kalau pertanyaan berikutnya, kenapa sebagai orang Kristen kita sulit untuk mengalami perubahan hidup? Kita mengatakan oleh pembaharuan oleh akal budimu. Artinya seharusnya sebagai orang percaya, kalau setiap minggu kita ibadah 1 kali saja di hari Minggu, lalu firman Tuhan yang kita dengar, lalu kita lakukan, kita praktekkan, saya percaya firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Artinya pasti ada mengalami perubahan hidup. Nah, kalau sampai kita beribadah beberapa kali 1 minggu tapi tidak mengalami perubahan hidup, ada sesuatu yang salah di situ kalau menurut saya. Nah, kalau kita renungkan apa sih salahnya? Salahnya di mana? Karena sering tanpa kita sadari kita ingin mempertahankan apa yang pernah Tuhan katakan. Jadi hari ini harusnya kita belajar mendengarkan apa yang sedang Tuhan katakan, bukan mempertahankan apa yang pernah Tuhan katakan. Lalu orang bertanya, apa sih maksudnya? Nah, seringkali kita mempertahankan apa yang pernah Tuhan katakan. Contoh di dalam Taurat ada begitu. Taurat itu orang bertanya, apakah Taurat itu firman Tuhan? Ya, itu firman Tuhan. Tapi itulah semua firman Tuhan yang pernah Tuhan katakan. Tapi hari-hari ini Tuhan mau kita mendengar apa yang sedang Tuhan katakan, bukan mempertahankan apa yang Tuhan katakan. Apabila kita mempertahankan apa yang Tuhan katakan, lalu kita campur dengan apa yang sedang Tuhan katakan, maka sehingga tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada perubahan hidup di situ. Jelas dalam 2 Korintus 5 ayat 4 saya bacakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Nah, Alkitab mengatakan apa yang membuat kita tidak bisa mengalami perubahan hidup, karena kita cenderung ingin memakai yang baru, baju yang baru, tapi kita tidak mau menanggalkan yang lama. Nah, Paulus jelas memesankan kepada kita, kalau kita mau memakai baju yang baru, kita bisa segar, kita bisa bugar, kita bisa nyaman. Salah satunya kita mesti menanggalkan dulu yang lama, baru kita memakai yang baru. Selama itu tidak terjadi, maka kepenatan tubuh kita, pola pikir kita, dan semuanya itu tidak mengalami sesuatu perubahan. Nah, salah satu penyebabnya adalah orang Kristen tidak mengalami perubahan, yaitu dia mempertahankan apa yang pernah Tuhan katakan. Contoh di dalam Alkitab mengatakan, di dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Imamat, bahwa mengatakan daging babi itu haram bagi kita. Binatang laut yang tidak bersisik itu haram buat kita. Ini salah satu bagian yang pernah Tuhan katakan. Nah, pertanyaannya, apakah firman Tuhan ini perlu kita pertahankan? Bukan berarti itu bukan kata Tuhan, itu perkataan Tuhan. Tapi apakah itu perlu kita katakan? Nah, nanti mungkin akan kita sharing berikutnya. Sebelumnya mari kita lihat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Di dalam Imamat 11 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata demikian. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersisi dan yang bersisi dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai. Itulah semua yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau yang bersisik di dalam lautan dan yang di dalam sungai, dan segala yang bekerja dalam air, dan yang segala makhluk hidup yang ada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak bermabiak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang melarang kita untuk makan makanan yang haram. Nah, tapi sampai hari ini sebagai orang Kristen, rata-rata hampir sebagian besar orang Kristen memakan semuanya itu. Artinya sebenarnya
tanpa dia sadari bahwa mereka juga makan makanan haram. Tapi ada sebagian orang juga masih mempertahankan itu. Nah, artinya kalau seandainya kita mempertahankan itu, kita tidak bisa makan daging babi, kita tidak bisa makan ikan lele, kita nggak bisa makan udang. Kenapa? Karena kita berusaha mempertahankan apa yang pernah Tuhan katakan. Nah, pola pikir seperti ini yang perlu berubah. Maka Alkitab katakan berubahlah oleh pembaharuan akal budi, karena semuanya berawal dari pikiran. Selama pikiran kita tidak berubah, kita tidak akan mengalami perubahan. Bahkan ketika roh kita menyala-nyala, kita dipenuhi Roh Kudus, roh kita menyala-nyala, selama pemikiran kita tidak berubah, maka pemikiran kita ini akan membawa kita ke belakang. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul 10 sampai 15 saya coba membacakannya. Ini adalah kisah Petrus di mana ketika dia lapar. Lalu ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Garis bawahi rohnya diliputi kuasa ilahi. Berarti dia lagi kepenuhan Roh Kudus. Tanpa olehnya langit terbuka dan turunlah satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang penjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula oleh kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Nah, Alkitab jelas mengatakan Petrus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dia diliputi oleh kuasa ilahi. Tetapi sayang, pikirannya terbawa dia kepada Taurat. Dia orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang Yahudi itu menurut Taurat tidak boleh makan makanan yang haram. Nah, pikiran inilah yang tidak membawa Petrus mengalami sebuah terobosan yang luar biasa pada saat itu. Walaupun akhirnya Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, sampai ketika Tuhan berkata kepada dia, apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, dia tidak boleh menyatakan haram. Apa yang membuat bisa dia mengalami, dia menyatakan itu semua haram? Pikirannya membawa dia ke belakang, pikirannya menarik dia ke belakang kembali. Nah, kalau kita perhatikan, ada begitu banyak orang Kristen juga mengalami hal yang sama. Mereka kembali ke Taurat, mereka kembali ingin mempraktekkan hukum-hukum Taurat, khususnya gereja-gereja hari ini. Ada begitu banyak membawa jemaatnya untuk kembali ke Taurat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengalami terobosan, tidak bisa mengalami mujizat-mujizat yang dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kisah Perjanjian Lama, ada sebuah kisah di mana cerita Naaman yang hampir saja tidak mengalami terobosan itu hanya karena pikirannya. Saya akan membacakan kisahnya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Jadi ketika Elisa mengalami Panglima Elisa kusta, lalu dia tahu bahwa ada seorang nabi namanya Elisa yang bisa menyembuhkan dia. Lalu dia pergi ke sana. Nah, sampai di sana Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir." Jadi ketika dia sampai di rumah Elisa, Elisa tidak keluar ke pintu menjumpai dia, tapi Elisa suruhannya jumpa Naaman dan berkata kepada Naaman, "Pergilah engkau, mandilah engkau 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan menjadi tahir." Lalu apa yang terjadi? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu bergerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku." Nah, perhatikan di sini, Alkitab mengatakan Naaman berpikir setidak-tidaknya Elisa akan keluar untuk menopang tangan di atas kepalanya. Itu pikiran dia, itu bayangan dia, itu yang akan terjadi. Sehingga apa? Ketika dia tidak mengalami dan dia tidak melihat apa yang dia pikirkan, dia menjadi kecewa. Hampir-hampir saja dia tidak mengalami terobosan kalau seandainya tidak ada anak buahnya yang mengingatkan dia. Naaman hampir gagal menerima mujizat. Kenapa? Karena Naaman berpikir dia adalah seorang panglima, dia adalah orang yang selalu dihormati, minta dihargai. Sehingga ketika dia ke rumah Elisa dan Elisa tidak menghargai dia, bahkan hanya menyuruh suruh dia mandi Yordan, dia gusar.
Dan dia berpikir, kenapa saya harus pergi ke Sungai Jordan? Kalau hanya untuk mandi, bukankah, ini pikiran dia, bukankah di tempat saya jauh lebih banyak sungai-sungai yang lebih baik? Ada sungai Parpar di situ dan bermacam-macam sungai yang indah-indah di situ. Kenapa aku mesti ke Sungai Jordan? Nah, hampir gagalnya Naaman itu disebabkan oleh pikirannya. Pikirannya menarik dia ke belakang. Awalnya dia percaya bahwa Elisa bisa menyembuhkan dia, tapi sayang, pikirannya hampir membuat dia gagal. Seandainya tidak ada anak buahnya mengingatkan dia kepada Naaman, mungkin Naaman tidak akan sembuh. Tapi puji Tuhan, karena ada seorang anak buahnya yang mengatakan, seandainya Nabi itu menyuruh engkau melakukan yang lebih susah dari ini, bukankah engkau akan melakukannya juga? Apalagi ini hanya suruh engkau mandi di Sungai Jordan. Singkat cerita, Naaman pergi dan melakukan apa yang disarankan oleh Nabi Elisa, maka mujizat terjadi. Alkitab berkata, akhirnya Naaman disembuhkan oleh Tuhan. Kasih Tuhan, saya percaya bahwa ini adalah pertama kali untuk kita sharing. Pesannya adalah bahwa kita akan mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hidup ketika kita sering melakukan ibadah. Karena ibadah itu adalah bertemu dengan Tuhan. Nah, sepanjang saya sebagai orang Kristen, saya terima Yesus pada tahun 2000, 25 Desember tahun 2000 sampai saat ini, saya sendiri melihat bahwa, dan saya percaya bahwa semua orang yang ketemu Tuhan itu pasti mengalami perubahan hidup. Di dalam cerita Alkitab sering kita lihat, kalau Abraham ketemu Tuhan, dia menjadi Abraham. Yakub ketemu Tuhan, dia berubah menjadi Israel. Saulus ketemu Tuhan, jadi Paulus. Simon ketemu Tuhan, menjadi Petrus. Nah, kasih Tuhan, kalau sudah sekian lama kita percaya Tuhan, nah setiap minggu beberapa kali kita ibadah, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup, mungkin ini saatnya, inilah waktunya kita mulai berpikir ulang, kita mulai mengoreksi ulang apa yang salah. Karena sepanjang saya ketahui bahwa setiap orang yang ketemu Tuhan, dia harus mengalami perubahan hidup. Karena kita katakan tidak ada satu orang yang ketemu Tuhan tidak mengalami perubahan hidup. Setiap orang ketemu Tuhan, dia pasti mengalami perubahan hidup. Kasih Tuhan, sampai di sini dulu sharing saya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya lewat WhatsApp grup ini. Nah, tetapi pertanyaannya adalah seputar tentang Injil kasih karunia dan seputar firman Tuhan yang saya sharingkan hari ini. Kalau ada pertanyaan yang di luar dari itu, saya minta supaya bisa cek ke handphone WhatsApp pribadi saya, jangan di WhatsApp grup, agar teman-teman kita yang lain tidak terganggu. Terima kasih, Tuhan memberkati.